Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Hamid Kusuma dengan NIM 30102400100. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai histologi dari materi digestif dan endokrin. Baik, saya akan mulai. Yang pertama ini ada hipofisis. Ini hipofisis dengan pandangan menyeluruh yang potongannya sagital. Untuk anatominya, hipofisis ini terletak di bawah hipotalamus. Hipofisis sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada di bagian sel kromofob, lalu ada kapsula, lalu ada kelompok sel yang terdiri dari sel-sel asidofil, lalu ada kelompok sel yang terdiri dari sel-sel basofil, pars distalis, kapiler sinusoid, vena, lalu tangkai infundibulum, pars tuberalis, pars intermedia, lalu ada pars nervosa, lalu ada septa jaringan ikat, dan yang terakhir adalah pembuluh darah dalam kapsula. Kelenjar pituitari ini adalah kelenjar utama yang mengatur fungsi berbagai kelenjar hormon lain seperti tiroid, adrenal, ovarium, dan testis dengan cara mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Hormon ini diproduksi dari bagian depan dan belakang kelenjar. Jika produksi hormon terlalu sedikit disebut hipopituitarisme, sedangkan kelebihan hormon dapat menimbulkan berbagai gangguan tergantung jenis hormonnya. Ini ada berbagai histologinya yang tadi sempat saya jelaskan, sempat saya singgung, yaitu ada yang pertama ada adenohipofisis. Ini lobus anterior, terdiri dari pars distalis, bagian terbesarnya mengandung sel kromofob, sel kromofil yang terbagi menjadi asidofil dan basofil. Lalu ada pars tuberalis, dan yang terakhir ada pars intermedia. Lalu ada neurohipofisis yang lobus posterior, terdiri dari pars nervosa, bagian terbesar kedua yang terdiri dari serabut saraf tak bermielin dan sel penyokong. Lalu kita lanjut ke tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid dan paratiroid ini terletak di tenggorokan, di dekat faring, depan tenggorokan. Ini bagian-bagiannya ada tiroid, lalu ada jaringan ikat, lalu ada paratiroid. Kelenjar tiroid dan paratiroid terletak berdekatan dan dipisahkan oleh simpai jaringan ikat tipis yang mengandung pleksus kapiler dan pembuluh darah. Trabekula dari simpai ini masuk ke dalam kelenjar paratiroid dan membawa pembuluh darah besar yang bercabang menjadi kapiler di sekitar sel-sel parafolikel. Kelenjar paratiroid tidak memiliki folikel seperti kelenjar tiroid, tetapi tersusun dari sel-sel yang berkelompok dan beranastomosis. Terdapat dua jenis sel, yaitu sel utama, jumlah terbanyak, sitoplasma pucat dan asidofilik lemah. Lalu ada sel oksifil lebih besar, sitoplasma lebih asidofilik, inti lebih kecil dan gelap, jumlahnya lebih sedikit, dan biasanya tidak ditemukan pada anak-anak di bawah 4 tahun. Lalu lanjut ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini adalah kelenjar yang terletak di berdekatan dengan ren atau ginjal. Di kelenjar adrenal ini ada struktur histologinya, yaitu ada simpai, lalu zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, medula, dan terakhir ada pembuluh darah. Foto mikrograf pembesaran lebih lemah menampakkan sebagian kelenjar adrenal korteks dikelilingi simpai yang tadi itu nomor 1, jaringan ikat padat. Korteks terdiri dari 3 zona histologik, yaitu tadi zona glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Di bawah simpai terdapat zona glomerulosa yang sel-selnya tersusun berupa kelompok bulat tak teratur. Zona tengah dan yang merupakan daerah terlebar adalah zona fasciculata. Di zona ini sel-selnya tersusun berupa deretan sempit, terpulas lemah, dan di antaranya terdapat banyak kapiler dan serabut-serabut halus jaringan ikat. Zona terdalam korteks adrenal adalah zona reticularis. Sel-sel zona ini tersusun berupa deretan atau kelompok-kelompok tidak teratur. Medula adrenal berbatasan dengan zona reticularis. Di medula, sel-selnya juga tersusun dalam kelompok yang lebih besar dari sel-sel zona reticularis. Selain itu, terdapat banyak pembuluh darah besar. Baik, saya lanjutkan, yaitu ke pankreas.
Ini terdapat histologi dari pankreas. Yang pertama ada ductus intercalaris, lalu ada simpai jaringan ikat, ada pulau pankreas, sel sentroasinar, lalu asimosekresi dan kapiler. Pankreas ini terletak di dekat hepar. Dengan beberapa anatominya ini ada lobulus, ductus pankreas, dan lain-lain. Pembesaran lebih kuat pada suatu pankreas memperlihatkan bagian eksokrin dan endokrin. Di tengah gambar terdapat pulau pankreas atau pulau Langerhans, yaitu bagian endokrin yang terpulas pucat. Sebuah simpai jaringan ikat tipis mengelilingi pulau Langerhans dan memisahkannya dari sel-sel pankreas lain. Pulau Langerhans sangat vaskular dengan banyak pembuluh darah dan kapiler. Bagian eksokrin yang merupakan bagian terbesar pankreas adalah kelenjar tubuloasinar kompleks. Setiap asinosekresi eksokrin terdiri atas kelompok sel berbentuk piramid, tersusun mengelilingi lubang kecil. Di pusat kebanyakan asinisekretoris terlihat satu atau lebih sel sentroasinar yang terpulas pucat. Sel-sel ini adalah sel pelapis terminal sistem ductus excretorius. Ductus excretorius terkecil di dalam pankreas adalah ductus intercalaris yang dilapisi oleh epitel kuboid. Lalu lanjut ke hepar. Hepar ini saya mendapatkan gambar histologinya dari Jun Di Fiore, yaitu hati primata. Cabang interlobularnya ada ductus biliaris, vena porta, dan arteri hepatica. Lalu ada septum interlobular, sinusoid hati, vena sentral, lempeng sel hati, vena sentral, septum interlobular lagi, dan cabang interlobular yaitu vena porta, ductus biliaris, dan arteri hepatica. Di sini kita dapat melihat anatomi dari hepar. Ia terletak di atas kolon dan hampir sama dengan tingginya, hampir sama dengan gaster. Pada hati primata atau manusia, septa jaringan ikat di antara lobuli hati tidak jelas septa jaringan ikat pada hati babi. Akibatnya, sinusoid hati lobulus 1 dapat berhubungan langsung dengan sinusoid lobulus lain. Selain perbedaan ini, daerah porta tetap mengandung cabang-cabang vena porta, arteria hepatica, dan ductus biliaris. Pada gambar tadi itu memperlihatkan beberapa lobulus hati. Di pusat setiap lobulus hati terdapat vena sentral. Sinusoid hati terlihat di antara lempeng-lempeng sel hati yang memancar dari vena sentral ke arah tepi lobulus hati. Hati adalah organ penting yang menjalankan ratusan fungsi. Sel-sel hati seperti hepatosit lebih aktif daripada sel lain di tubuh. Sebagai kelenjar eksokrin, hati menghasilkan dan mengalirkan empedu melalui saluran khusus. Empedu ini membantu mencerna lemak di usus halus dengan cara mengemulsi lemak agar bisa dipecah oleh enzim lipase dari pankreas. Lemak yang sudah dicerna lalu diserap usus dan masuk ke dalam sistem limfatik, kemudian dibawa ke pembuluh darah. Selain itu, hepatosit juga berfungsi sebagai sel endokrin dengan melepaskan berbagai zat langsung ke aliran darah, seperti protein plasma atau albumin, protrombin, fibrinogen, serta menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen, lemak, dan vitamin. Saat tubuh butuh energi, hati akan mengubah glikogen menjadi glukosa dan mengedarkannya lewat darah. Hati juga berperan dalam detoksifikasi zat berbahaya dan obat-obatan. Sel khusus di hati yaitu sel Kupfer bertugas menelan kotoran dan sisa sel dalam darah. Pada janin, hati juga membantu sel-sel darah membentuk sel-sel darah. Singkatnya, hati sangat penting untuk mendukung kehidupan dan menjaga kesehatan tubuh manusia. Lalu ada vesica velea. Di sini ada histologi dari vesica velea yang terdiri dari lapisan jaringan ikat perimuskular, selubung fibrinosa, lamina propria, epitel, mukosa, serosa, serat otot polos, serat-serat elastin, lalu ada vena, jaringan ikat perimuskular, pembuluh kapiler, saraf, dan arteri.
Lalu kita lanjut, kandung empedu ini berfungsi untuk menyimpan, memekatkan, dan mengeluarkan empedu saat dibutuhkan untuk mencerna makanan. Saat lemak masuk ke usus 12 jari atau duodenum, tubuh mengeluarkan hormon yang membuat kandung empedu berkontraksi dan sphinkter melemas sehingga empedu bisa mengalir ke usus untuk membantu pencernaan. Dinding kandung empedu terdiri dari mukosa, lapisan fibromuskular, lapisan jaringan ikat perimuskular, dan serosa pada semua permukaannya kecuali hepatik dengan adventisia yang melekatnya pada hepar. Mukosa mendapatkan lipatan-lipatan temporer yang menghilang saat kantung empedu diregangkan oleh empedu. Lipatan ini mirip fili pada usus halus, namun ukuran dan bentuknya berbeda, dan susunannya tidak teratur. Kripti atau divertikula di antara lipatan sering membentuk indentasi yang dalam di mukosa. Pada potongan melintang, divertikula ini di dalam lamina propria mirip kelenjar tubular, namun tidak ada kelenjar dalam kandung empedu kecuali di bagian leher. Epitel pelapis adalah epitel selapis silindris tinggi dengan sitoplasma terbulas pucat dan inti di basal. Lamina propria mengandung jaringan ikat longgar dan beberapa jaringan limfoid difus. Serat atau polos di dalam lapisan fibromuskular berbaur dengan lapisan-lapisan jaringan ikat longgar yang kaya serat elastin. Berbeda dengan organ lain yang mempunyai serosa atau adventisia menutupi lapisan muskular, kandung empedu memiliki lapisan lebar yang terdiri dari jaringan ikat longgar perimuskular yang mengandung pembuluh darah, pembuluh limfatik, serosa, dan lapisan terluar menutupi semua bangunan ini. Baik, sudah selesai dari presentasi saya mengenai histologi sistem heteroempatik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.